akan ke Pak Dadun terlebih dahulu. Apakah penambahan hukuman sebenarnya sampai dengan hukuman seumur hidup, hukuman mati untuk pelaku kejahatan seksual anak merupakan solusi? Saya tidak yakin ya. Karena kita mesti jernih untuk melihat sebenarnya fenomena kejahatan seksual terhadap anak itu apa. Yang pertama, kita mesti memahami betul bahwa kejahatan seksual itu bukan hanya terkait dengan soal urusan alat kelamin semata-mata, ya, tetapi juga penggunaan anggota badan yang lain yang juga bisa berakibat pada kejahatan seksual terhadap anak. Apakah itu yang disebut sebagai pencabulan atau pemerkosaan? Ini artinya faktor untuk seseorang melakukan kejahatan lebih luas, tidak hanya masalah terkait dengan hukuman apa yang akan dia terima apabila melakukan kejahatan itu. Ya, jadi dengan memahami lebih jernih apa yang disebut sebagai kejahatan seksual, maka kita akan lebih jernih pula untuk menawarkan solusinya. Misalnya tadi disampaikan hukuman tambahannya adalah kebiri, ya. Problemnya adalah apakah hukuman kebiri dengan dengan diturunkan nafsu syahwat, ya, itu kan terkait dengan fungsi-fungsi alat kelamin dan sebagainya. Apakah itu juga menjamin jenis pelanggaran yang lain yang bisa dilakukan dengan tangan, dengan wajah, dengan anggota badan yang lain dan seterusnya. Jadi melihatnya juga dalam konteks luas itu. Kemudian yang kedua, bahwa pelaku kejahatan itu bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan anak-anak yang masih sangat belia. Itu sangat sangat rentan menjadi korban maupun menjadi pelaku. Oleh karena itu, menurut saya, ya, Perpu itu harusnya lebih menitik beratkan kepada soal pemberian kewajiban kepada pemerintah untuk take step, untuk take action preventifnya, pendidikan bagi anak-anak belia. Berarti untuk bukan mengenali perberat hukuman. Kalau Mbak Eva setuju itu terakhir tidak? Itu. Mbak Eva setuju tidak dengan pendapat Pak Dudin? Baik, kalau kita lihat dari fenomena yang ada, itu sebetulnya kita bisa bagi dua masalahnya. Pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dan pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Dengan apalagi dengan akibat kematian seperti yang kemarin terjadi. Ada satu saya kira kebijakan yang harus diambil terhadap dua masalah ini secara berbeda. Saya setuju kalau itu terhadap anak-anak. Tapi bagaimana dengan mereka yang sudah dewasa? Ini setuju yang mana? Hukuman mati atau yang hukuman tambahan berupa kebiri? Saya setuju kalau kemudian kebijakan-kebijakan reedukasi, resosialisasi, rehabilitasi, kemudian kita tidak akan setuju tentunya anak-anak ini diperberat hukumannya. Tapi masalah pemberatan hukuman, saya kira pertanyaannya adalah apakah dengan sarana yang ada sekarang tidak cukup? Karena kalau kita lihat misalnya KUHP, ini kan ada dua tindak pidana, ada pembunuhan, ada perkosaan. Kalau kita jumtokan ke pasal 65 KUHP, pemberatannya sudah bisa sampai dengan pidana, bahkan pidana 20 tahun penjara, katakanlah. Bukankah di KUHP 9 tahun penjara maksimal, Mbak, untuk kejahatan seksual anak? Ini perkosaan 15 tahun, 285. Kalau kita masukkan ke pembunuhannya 15 tahun, pemberatannya tambah sepertiga, artinya 20 tahun. Masalahnya di dalam praktek, apakah para hakim berani untuk memutuskan maksimal? Ini artinya penambahan hukuman sampai dengan hukuman seumur hidup untuk, kalau kata Menkumham, korban yang tidak sampai meninggal. Ini berarti pelakunya yang dihukum seumur hidup, sementara apabila korbannya meninggal, pelaku dihukum sampai hukuman mati, tidak akan efektif menjerakan. Tidak akan efektif kalau para penegak hukum, misalnya para jaksa tidak berani menuntut maksimal, para hakim pun tidak berani menuntut menjatuhkan hukuman secara maksimal, karena di dalam praktek yang terjadi adalah seperti itu. Tidak pernah atau sangat jarang sekali terhadap pelaku perkosaan misalnya sanksi pidana sampai dengan 12 tahun. Sekarang katakanlah ditambah lagi sampai dengan seumur hidup. Masalahnya berani tidak mereka menjatuhkan itu untuk yang dewasa. Baik. Oke. Pak Dadun, kalau Anda melihat tadi pemberatan adalah salah satu yang disetujui dan juga dibahas untuk nantinya diterbitkan dalam Perpu. Anda ingin sampaikan apa terkait dengan pemberatan hukuman tadi ke Ibu Menteri? Ya, pertama saya mengapresiasi kalau ada keseimbangan pendekatan, ya, antara pendekatan menghukum dengan pendekatan preventif.
lewat edukasi dan seterusnya. Itu perlu diapresiasi. Kemudian terkait dengan pemberatan-pemberatan itu, pada dasarnya secara perspektif human right tidak masalah, ya, pemberatan-pemberatan itu. Sejauh bahwa pemberatan-pemberatan hukuman itu tidak menabrak beberapa koridor, ya, misalnya hukuman-hukuman yang inhuman and cruel, ya. Cruel Ini menabrak punishment. tidak hukuman mati kemudian hukuman seumur hidup? Pertama terkait dengan kebiri dulu, ya. Kita belum mendapatkan kejelasan tentang yang disebut sebagai kebiri itu seperti apa, sehingga kemudian kita bisa memberikan penilaian secara objektif apakah ini termasuk hukuman yang tidak manusiawi dan kejam atau tidak. Tahan dulu, kemudian, Pak. Ibu Menteri, hukuman kebiri seperti apa, Bu, teknisnya? Apakah permanen, apakah menginjeksi? Iya. Kebiri kimiawi. Tadi juga sempat dibahas meskipun tidak terlalu panjang pembahasannya, karena kita sebetulnya bisa mengambil referensi dari berbagai negara yang sudah lebih dulu melakukan hukum kebiri. Dan yang menjadi salah satu keputusan adalah bahwa ini tambahan hukuman. Artinya tidak serta-merta seluruh hukuman akan ditambahkan. Dan ini hanya bagi predator residivis. Predator residivis itu artinya korbannya anak-anak dan sudah banyak. Jadi kebiri kimiawi di beberapa negara itu bisa dengan mengoleskan, bisa dengan tablet diminum, bisa dengan suntik. Jadi apa yang dilakukan oleh banyak negara pasti setelah dilakukan proses rekam medik secara detail, dan nanti akan ada tim ahli yang melakukan proses semacam medical check up, lalu bagaimana proses berikutnya, sehingga apa yang mungkin menjadi bayangan masyarakat itu tidak seserem yang dibayangkan. Ini berarti memasukkan unsur kimia ke dalam tubuh dan kemudian efeknya permanen. Sudah terjawab kebiri bagaimana dengan hukuman mati dan seumur hidup, Pak, menurut Komnas HAM? Ya, untuk hukuman seumur hidup tidak masalah, ya. Yang problem adalah hukuman mati. Problemnya di mana? Problemnya bahwa begini, jadi hukuman mati itu hukuman yang sudah tidak bisa dikoreksi lagi. Ya. Sementara kita mengingat bahwa sistem hukum kita masih belum membuat kita yakin bahwa sistem hukum kita menghadirkan keadilan. Seringkali terjadi salah tangkap, salah hukum, peradilan sesat, penyuapan dan sebagainya. Ketika kemudian hukuman mati diberlakukan dari sistem hukum yang masih carut-marut seperti ini, tidak bisa dikoreksi lagi. Nah, oleh karena itu ada doktrin, ya, ada doktrin yang disebut sebagai margin apresiasi bagi negara-negara, ya, yang sudah terlanjur memberlakukan hukuman mati. Ada persyaratan ketat, antara lain adalah make sure, yakin bahwa sistem peradilannya itu baik, sehingga tidak akan terjadi peradilan sesat. Saya akan kembali mengajak Anda untuk menghubungi Bu Khofifah. Masih bersama kami, Bu Khofifah? Ya. Bu Khofifah, tadi Pak Dadun dari Komnas HAM mengatakan hukuman mati tidak bisa dikoreksi di saat sistem hukum kita masih kacau balau. Apa argumen pemerintah yang menerapkan hukuman mati untuk para pelaku kejahatan seksual anak? Ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hadirnya Perpu ini kan kita melihat bahwa memang ada kegentingan di mana kekerasan seksual itu ternyata sampai kepada proses kejahatan seksual. Kalau kita berangkat dari pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, sesungguhnya itu kalau pelakunya orang dewasa melakukan kejahatan seksual dengan penganiayaan dan dilakukan oleh guru atau orang tua, maka itu sebetulnya sudah bisa 30 tahun, karena KUHP 20 tahun plus sepertiga berarti 30 tahun. Nah, hukuman pokok ditambah pemberatan, ini yang saya ingin sampaikan. Kalau suatu saat ternyata kemudian kita melihat bahwa perlindungan kepada anak-anak sudah bisa terbangun dengan baik, maka bisa saja suatu saat Perpu ini bisa dicabut. Jadi mari kita melihat suasana pada saat ini di mana proses penjeraan hukuman dari pelaku kejahatan seksual itu memang membutuhkan
strict punishment. Tentu tidak serta-merta hakim akan memutuskan hukuman mati, pasti tidak sesederhana itu. Hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan tingkat kejahatan seksual yang dilakukan, dan itu adalah kepada anak, lalu diikuti penganiayaan dan seterusnya, itu kemungkinan akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan apakah seumur hidup ataukah hukuman mati. Serta-merta diputuskan hukuman mati, Mbak Eva? Ya. Pasti, ya. Karena hukuman pokoknya 20 ditambah pemberatan jikalau korbannya adalah anak-anak. Coba ke Mbak Eva terlebih dahulu, Bu Khofifah mohon ditahan terlebih dahulu. Mbak Eva silakan. Oke, kalau saya melihat begini, kita membuat peraturan, tapi si pembuat peraturan itu kok gamang bahwa peraturan ini akan dilaksanakan atau tidak, kembali lagi kepada pelaksana, hakim begitu ya. Jadi untuk apa membuat peraturan? Itu pertanyaan pertama sih, apakah dengan instrumen atau sarana-sarana yang ada sekarang tidak cukup efektif untuk kita menangani permasalahan atau perkara-perkara yang sekarang kita hadapi? Betul gamang, Bu Khofifah. Oh enggak lah, enggak. Mari kita lihat, hukuman pokoknya 20 tahun. Enggak Bu Eva, jadi hukuman pokoknya 20 tahun ditambah pemberatan. Pertanyaannya jadi, begini Ibu, Bu Menteri. Tetapi bahwa putusan pengadilan di hakim. Iya, ya. Jadi yang begitu panjang loh Mbak Eva. Hakim juga akan memikirkan apabila ini ternyata berulang kemudian residivis, maka hukuman mati bisa diterapkan. Betul. Tapi pertanyaannya adalah ini kan keluar Perpu yang mendadak. Ada reaksi. Saya tahu, saya paham bahwa ini satu tindak pidana yang memang kekerasan terhadap anak yang perlu kita respon. Kemudian kita juga menjadi merasa sangat penting untuk memperhatikan ini. Ada permasalahan apakah dengan sarana atau instrumen hukum yang ada sekarang kita tidak maksimalkan? Itu yang pertama. Dengan katakanlah pasal 80, 81 plus pemberatannya sudah cukup maksimal. Perlukah Perpu? Satu. Yang kedua, sebetulnya yang dihadapi oleh penegak hukum kita apa sih? Gitu. Bukan masalah hukuman, tapi bagaimana membuktikan itu sehingga sampai di meja hakim dan hakim bisa memutus. Pembuktian dan juga pemaksimalan hukum yang sudah ada, Bu Khofifah. Jadi permasalahan itu kelihatannya kok saya tidak lihat. Bu Eva juga harus mengikuti. Berapa kali rapat terbatas dipimpin Presiden. Jadi ini bukan sesuatu yang karena ada eksiden kemudian direspon. Ini proses yang sudah melalui berbagai perbincangan. Saya rasa debat publik dengan mendiskusikan di kantor Menko PMK, dari mereka yang sangat setuju sampai mereka yang sangat tidak setuju, itu diberikan ruang. Jadi ini bukan sesuatu yang bim salah bim, kemudian pemerintah tiba-tiba mengambil keputusan seperti ini, tidak. Tetapi bahwa proses kehati-hatian untuk memberikan penjeraan kepada pelaku itulah akhirnya Perpu ini menjadi salah satu solusi, karena kalau kita melakukan revisi undang-undang kita butuh waktu yang cukup panjang. Baik, mohon ditahan terlebih dahulu Bu Khofifah.